Shalom saudaraku sekalian, sukacita ilahi meluap dari hati setiap pribadi yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini Bible Study Online CK7 akan membahas hal-hal yang menarik dari Kidung Agung pasal yang ke-7 mengenai mempelai laki-laki yang memuji mempelai perempuan. Pasal 7 ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dibahas di pasal yang ke-6. Serta bagaimana memuji kenikmatan dari sebuah cinta. Ini diungkapkan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu salam Tuhan, betapa indah, betapa menariknya jika seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan saling memuji cinta yang mereka berikan dengan sukacita kepada pasangannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari saya ajak kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati cinta dan kebaikan Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Minayasana. Yesus Tuhan, dengan segenap hati memuji-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan
kasih-Mu lebih dari segalanya. Yesus Tuhan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau.
Karena cintamu, karena kasih-Mu terhadap kami umat-Mu, maka kami memuji Engkau, kami menjadi milik kepunyaan-Mu, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu ya Tuhan dengan segenap hidup kami. Bukti kami mengasihi-Mu, kami membaca surat cinta-Mu, kami merenungkan surat cinta-Mu, dan kami belajar bersama-sama bagaimana kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Firman-Mu, Alkitab yang kami baca, kami renungkan adalah isi hati-Mu, adalah isi cinta Tuhan bagi kami, yang mengasihi kami, mencintai kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur hadir-Mu di tengah-tengah kami, menuntun kami, mengajar kami, memberi kami hikmat pengertian baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua buka Alkitab kita. Kidung Agung pasalnya yang ke-7 di Alkitab saya halaman 1053. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pasal 7 isinya merupakan kelanjutan dari perikop kedua di pasal yang ke-6 mengenai pujian mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Saya akan bacakan buat kita semua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, betapa anggun langkah-langkahmu dengan kasut-kasut itu, putri yang berwatak luhur. Lekuk pinggulmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menarah gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menarah di Libanon yang menghadap ke Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Raja tertawan pada kepang-kepangnya. Nah, ayat 1 sampai 5 dari pasal yang ke-7 ini adalah kelanjutan Bapak Islam Tuhan dari pujian disampaikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Salomo memuji dan merayu gadis Sulam agar kembali kepadanya. Ternyata di pasal-pasal sebelumnya gadis Sulam ini pergi ke suatu tempat dan Salomo mencari, lalu dengan cara memuji dan merayu supaya perempuan ini, gadis Sulam, kembali kepadanya. Nah, bagi Salomo, gadis Sulam ini adalah segala-galanya. Gadis Sulam itu terlihat sangat menarik, sangat cantik di pemandangan Salomo. Karena keelokan, kecantikan, keindahan gadis Sulam ini melebihi semua permaisuri, melebihi para selir, melebihi gadis yang tak terbilang banyaknya di lingkungan kerajaan pun termasuk di Yerusalem. Itu diungkapkan di ayat yang pasal 6 ayat yang ke-8. Ya, permaisuri ada 60, selir 80, dan gadis-gadis tak terbilang banyaknya. Tetapi gadis Sulam adalah spesial, seorang yang sangat-sangat spesial di pemandangan sang raja. Bapak Islam Tuhan, dengan memiliki 1000 wanita di sekitarnya, 700 istri, 300 gundik yang dimiliki oleh Salomo, mengapa sang raja ini hanya tertarik kepada gadis Sulam? Ya, para gadis ini memiliki kecantikan yang luar biasa, gitu. Punya kecantikan yang luar biasa karena gadis-gadis yang di sekitar Salomo yang dijadikan istri maupun juga sebagai gundik, ini adalah gadis-gadis pilihan, kiriman dari raja-raja yang di sekitar Israel, para anak-anak bangsawan, anak-anak raja, putri-putri. Wah, pasti terawat dengan baik, cantikannya luar biasa. Tetapi
gadis sulam pasti memiliki kecantikan yang spesial, melebihi dari gadis-gadis itu, melebihi para wanita yang ada di sekitar Salomo. Karena itu dia memuji kecantikan dari gadis sulam ini. Apakah gadis sulam benar-benar cantik menurut pemandangan kita secara fisik? Ternyata tidak demikian. Karena kita semua sadar bahwa ternyata cantik itu relatif bagi setiap orang. Cantik itu relatif bagi setiap orang. Iya, bagi saya istriku cantik. Bagi Anda mungkin tidak. Bagi Anda anak Anda cantik. Bagi orang lain tidak. Nah, kecantikannya pasti bersifat relatif kepada setiap orang. Apakah gadis sulam cantik secara fisik? Yang sering kali kita sudah baca dari awal dan sampai pasal 7 ini. Dipuji sedemikian rupa. Tetapi ternyata bukan keelokan secara fisik yang membuat gadis sulam ini cantik dan menarik. Dan secara spesial menarik hati sang raja. Dia terpikat kepada gadis sulam ini. Sedemikian rupa. Seolah-olah tidak ada yang menandingi gadis sulam. Nah, pasal pertama ayat yang ke-6 diberitahu begini. Pasal pertama ayat yang ke-6 dari Kidung Agung mengatakan begini. Jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku dan menjadikan aku penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Untuk merawat fisiknya sendiri nggak sempat. Itu gadis sulam. Tetapi dalam kondisi kulit yang hitam, yang bagi banyak orang ini kulit yang eksotis. Tetapi hitamnya bukan karena terlahir hitam. Ternyata hitamnya gadis sulam oleh karena terbakar terik matahari. Dia adalah gadis yang rajin. Dia tidak pedulikan kondisi fisiknya bahkan. Ya, demi ketaatannya, demi kesetiaannya, demi ketundukannya, demi rajinnya, hormatnya sama orang tua, dia melakukan tugas-tugas yang seharusnya tugas itu adalah laki-laki. Saya teringat akan seorang ibu leluhur dari bangsa Israel, Ribka. Dia juga perempuan rajin yang menggembalakan domba-domba, bahkan bukan saja menjaga kebun anggur atau kebun yang lainnya. Dia bahkan menggembalakan domba. Ingat juga istri dari Musa, Sifora, juga menggembalakan domba. Orang-orang Israel punya perempuan-perempuan hebat, ya, yang rajin bekerja dan Tuhan pakai mereka. Gadis sulam hitamnya karena terbakar oleh matahari demi menjaga kebun anggur orang tuanya. Rupanya gadis sulam ini seorang yang sangat rajin, seorang yang sangat setia, seorang yang taat, seorang yang terhormat, seorang yang tunduk kepada orang tuanya dan memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Gadis sulam adalah gambaran gereja, gambaran kita semua yang harusnya memiliki kesetiaan, memiliki kecantikan yang dari dalam, inner beauty. Bukan cantik secara fisik saja, tetapi cantik secara rohani, secara batiniah, cantik di dalam. Kalau di dalam cantik, maka kecantikan di dalam akan keluar dengan kelembutan dan buah roh yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gereja jangan hanya terlihat aktif dengan banyak kegiatan religi, kegiatan-kegiatan yang secara fisik kelihatan, kegiatan rohani yang dianggap orang lain, wah luar biasa salehnya, tetapi secara kegiatan rohani, namun iman, sikap hati, tindakan, perilaku, kesalehan di hadapan Tuhan tak sebanding atau berbanding terbalik dengan kegiatan-kegiatan fisik yang dilakukan. Ya, ternyata kehidupan banyak orang Kristen, minta maaf, lebih seperti kehidupan orang Farisi, orang-orang ahli Taurat pada zamannya Yesus. Terlalu banyak kegiatan rohani. Dan orang menilai rajin ke gereja itu sudah sangat saleh. Padahal itu tidak menjamin apa-apa. Kehidupan kita yang paling penting adalah lahir dari dalam, bersih di dalam, murni di dalam, mengasihi Tuhan keluar dari hati.
Jangan terlihat saleh di luar, Bapak Islam Tuhan, ya, tetapi di dalamnya rusak. Maka seperti orang Farisi, orang-orang ahli Taurat zamannya Yesus, mereka terlihat saleh di luar, tetapi di dalamnya seperti kuburan. Di luar dicat dengan warna putih, indah, rapi, tetapi di dalamnya penuh dengan belulang, penuh dengan tulang-tulang, penuh dengan bangkai yang busuk. Kata Yesus, celakalah engkau. Waduh, bahaya Bapak Islam Tuhan. Nah, gereja harus punya kesucian yang keluar dari dalam. Hidup yang betul-betul murni. Hidup yang betul-betul menunjukkan kesalehan di dalam hidup, di dalam hati. Apa yang kita lakukan di gereja harus berakar dari kehidupan yang benar dari dalam pribadi. Bukan berarti kita nunggu saleh dulu baru ke gereja. Enggak begitu Bapak Islam Tuhan. Tunggu saleh dulu baru kita baca Alkitab. Tidak demikian. Kita tidak akan menjadi saleh, kita tidak akan menjadi sempurna, kita tidak akan menjadi seperti Kristus kalau kita tidak membaca firman, tidak merenungkan firman, dan tidak melakukan firman. Justru kita datang beribadah ke gereja, kita masih butuh untuk diperbaiki, diluruskan hidup kita. Nah, bagian luar dari gadis sulam ini, ya, yaitu kulitnya yang terlihat hitam, tetapi dia memiliki kecantikan di dalam hatinya. Tulus, setia, rajin, taat, tunduk, hormat, ya, kepada orang tua. Karakter ini harus kita miliki sebagai gereja Tuhan, Bapak Islam Tuhan, agar kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Jangan habiskan waktu kita, daya kita, upaya dana untuk perkara-perkara sementara saja. Tetapi kita harus lebih mempercantik apa yang di dalam hidup kita, yaitu manusia rohani kita. Banyak orang terlalu memperhatikan bagian fisiknya. Olahraga itu harus, ya, kuat sehat itu harus secara fisik. Mempercantik diri itu harus, betul. Tetapi jangan lupa mempercantik manusia batinia kita. Mempercantik manusia yang ada di dalam ini, manusia rohani kita. Sebab apa? Fisik itu cuma bersifat sementara. Badani bersifat sementara. Semua akan berlalu. Semua akan luntur. Dan yang kekal, yang abadi adalah manusia roh kita. Manusia batinia kita. Karena itu jangan habiskan banyak uang hanya urusan dengan fisik kita. Habiskanlah uang, habiskanlah dana. Habiskanlah waktu lebih banyak kepada perkara-perkara rohani. Seperti yang kita lakukan saat ini, sedang membaca, merenungkan firman Tuhan adalah bagian. Bagaimana kita mempercantik manusia batinia kita, manusia rohani kita. Nah, di ayat pertama tadi, dari pasal yang ke-7, dikatakan demikian, betapa anggun langkah-langkahmu dengan kasut-kasut itu, putri yang berwatak luhur. Raja Salomo menyimpulkan keseluruhan karakter dari pribadi gadis sulam ini, yaitu putri yang berwatak luhur. Ini karakter yang sangat indah, yang terpancar keluar, ya, sampai 10 bagian tubuhnya digambarkan tadi, 10 bagian tubuhnya terlihat indah semua. Kalau sudah di dalam itu indah, maka yang keluar juga hal indah. Di dalam cantik, maka keluar akan cantik. Begitu. Perbedaan antara buah kedondong dan buah durian. Tetapi kita tentu tidak mau memilih durian juga. Di dalamnya manis, di luarnya berduri. Kedondong di dalamnya berduri, di luarnya bisa dikonsumsi. Kita mau di dalamnya manis, keluar juga manis. Itu yang menarik. Dan Bapak Islam Tuhan, itu yang nyata dalam kehidupan gadis sulam. Di dalam cantik, di dalam menarik, maka keluar juga hal yang menarik. 10 bagian tubuhnya terlihat indah semuanya. Dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki dari gadis sulam itu. Dikatakan tadi, baik dari langkahmu, lalu lekuk pinggulmu, pusarmu, perutmu, semua bagian-bagian tersebut terlihat sangat menarik. Nah, kita akan bacakan ayat-ayat berikutnya.
yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Bapak Salam Tuhan, saya sekali lagi pandu kita untuk membaca bagian ini. Kenikmatan cinta, betapa cantik, betapa menyenangkan engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Tinggi badanmu seperti pohon kurma dan buah dadamu gugusan buahnya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusan buahnya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan harumnya napasmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir langsung kepada kekasihku, mengalir lembut ke bibir orang yang sedang tidur. Milikkulah kekasihku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pokok anggur sudah bersemi, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah akan kuberikan cintaku kepadamu, buah dudaim semerbak aromanya, dan dekat pintu kita ada berbagai buah lezat, yang baru maupun yang lama, yang telah kusimpan bagimu, kekasihku. Nah, ini merupakan kenikmatan cinta. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Salomo lagi-lagi memuji keelokan dari gadis sulam ini. Ia tidak hanya memiliki fisik yang menarik, tetapi juga perkataannya yang sangat lembut, sangat manis, sehingga membuat gadis ini terlihat mempesona dan manis seperti anggur, dikatakan tadi. Manis seperti anggur. Bapak Ibu bayangkan kalau seorang ibu rumah tangga punya inner beauty, lalu terpancar keluar, itu dipuji oleh suaminya, disayang oleh suaminya, menjadi pusat perhatian di tengah-tengah keluarga, disayang anak-anaknya, dihormati, disegani, mempesona, kata-katanya lembut. Aduh, itu luar biasa. Dambaan ya, ibu dambaan, istri dambaan. Kita bisa mendoakan istri kita, ya. Kita bisa tumpang tangan kepada istri kita untuk menjadi seperti gadis sulam. Oke, memang di luar sana menurut orang jauh lebih cantik, para artis jauh lebih cantik, tetapi buat kita, istri kita, pasangan kita yang tercantik, termanis, terindah. Amin. Nah, ayat 6 sampai 13 adalah pujian Kristus. Karena penggambaran adalah gereja dan Kristus. Pujian Kristus kepada gerejanya. Ia puas dengan kita, jemaatnya. Ia puas dengan kita, gerejanya. Ia puas dengan kita karena kita milik kepunyaannya. Ia mau berdiam di dalam kita, ia mau tinggal di dalam kita. Ia kagum akan jemaatnya, jemaat yang setia, jemaat yang rajin, jemaat yang mengasihi dia dengan tulus, jemaat yang memperhatikan manusia rohaninya. Ia membuat kita, mendandani kita sedemikian rupa menjadi pribadi yang makin cantik. Dia bentuk kita sesuai kehendaknya, sesuai rencana. Dibentuk, diproses untuk terlihat lebih cantik lagi di hadapan Tuhan. Tentu hal ini berbicara mengenai kekudusan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dari dalam kehidupan kita akan keluar air-air kehidupan yang manis. Seperti anggur dan harum seperti buah apel. Ini menggambarkan mengenai simbol dari Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus yang dihasilkan dari karya Kristus yang tinggal di dalam kita. Dan kita mau ikut. Mau turut kehendaknya. Mau diproses, mau dibentuk. Memang tidak mudah untuk menghasilkan buah roh. Tapi kalau kita mau tunduk kepada Kristus, mau melakukan firman-Nya, mau menghidupi firman-Nya, hidup kita setiap hari akan dibaharui. Makin indah, makin cantik dari hari ke hari. Seorang perempuan yang cerewet tidak akan berhenti, tidak akan berubah dalam seketika. Itu butuh proses penyerahan diri. Seorang suami yang galak gak karuan, yang kasar gak karuan, tidak akan berubah seketika, tetapi lewat proses, lewat pembentukan ketika semua menyerahkan hidup untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Inilah pribadi yang menjadi kesayangan Kristus, yang memancarkan keindahan karakter Kristus setiap hari. Dari dalamnya mengalir aliran air kehidupan.
Kristus adalah kekasih terbaik kita, Bapak Ibu Keselamat Tuhan. Kepadanya kita persembahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kita hanya kepada Tuhan. Dalam persekutuan yang kudus dengan Dia. Dia teramat rindu tinggal di dalam kita. Karena itu kita juga mau tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, kita akan berbuah. Kita akan menghasilkan buah yang manis, buah yang segar, buah yang elok. Dan itu disebut buah roh. Kita adalah kepunyaan Kristus. Dan kepada Dialah kita mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh. Karena itu cinta Kristus pun tercurah. Gairahnya tertuju kepada kita dengan berkobar-kobarnya. Bapak Ibu, kita sering berdoa untuk kita diproses dibentuk oleh Tuhan lebih indah. Tahu nggak? Tuhan Yesus itu jauh lebih teramat rindu untuk mengubah hidup kita. Untuk membentuk kita. Karena itu pergumulan, persoalan hidup diizinkan terus terjadi. Supaya apa? Kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya dengan persekutuan yang intim dengan Dia. Melalui firman dan Roh Kuduslah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sebagai gereja, kita harus punya gairah yang sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Supaya gereja menghasilkan buah-buah kehidupan yang baru. Buah hidup yang dibaharui dari waktu ke waktu. Buah roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa baru, anak-anak rohani yang kita bawa dan kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai mahkota yang kelak akan kita persembahkan di hadapan Kristus kelak nanti di kerajaan surga. Kita adalah mempelai Kristus dan Dia adalah mempelai laki-laki. Gereja mempelai perempuan. Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita umatnya, kepunyaannya. Kristus Raja kita, pemimpin kita yang terus menyertai kita melalui Roh Kudusnya untuk kita terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi kesukaan Tuhan. Betapa indahnya kalau kita dan Kristus terus memuji cinta, memuji kasih dari waktu ke waktu. Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan setiap malam, setiap hari, setiap saat. Berisikan cinta kasih Allah. Ini surat cinta dari Kristus untuk kita. Tanpa membaca Alkitab kita tidak mengerti. Kita tidak pernah menyadari. Kita tidak pernah tahu betapa Yesus itu cinta kepada kita. Mari nyatakan cinta kita untuk mencintai firman. Nyatakan cinta kita kepada Kristus untuk merenungkan firman. Dan nyatakan cinta kita kepada Kristus dengan cara melakukan firman. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Saya ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk cinta-Mu. Untuk pujian-Mu kepada kami gereja-Mu. Engkau memandang kami elok. Kami berharga, kami bernilai sehingga Engkau menebus kami. Engkau memiliki kami. Karena itu percantik diri kami ya Roh Kudus. Dari waktu ke waktu kami mau menyerahkan hidup kami. Engkau bentuk kami, tuntun kami hidup di dalam firman dan kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, berkati kami semua. Pasang kekasih, suami istri, anak-anak, kaum muda, Tuhan memberkati kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.